Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelas 02 Sake 001. Nama saya Ayuna Priani. Saya Agustinus Baimoro. Saya Salsa Sandra Setia. Video kami akan membahas mengenai kasus yang akhir-akhir ini terjadi pada mahasiswa di beberapa kampus di Indonesia, yaitu aksi menghilangkan nyawa diri sendiri atau biasa kita sebut dengan aksi bunuh diri. Dewasa ini kasus bunuh diri tengah marak terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa. Depresi dan gangguan mental merupakan dua hal dominan yang menjadi penyebab dari seseorang melakukan aksi bunuh diri. Berikut telah kami rangkum beberapa kasus bunuh diri di Indonesia yang terjadi di kalangan mahasiswa. Pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, seorang mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi dari perguruan tinggi di Yogyakarta melakukan aksi bunuh diri. Aksi bunuh diri tersebut dilakukan dengan melompat dari lantai 4 gedung asrama. Sementara itu, menurut informasi dari Inafis Polres Bantul dan Piket Fusi Polsek Kasihan, korban diduga sempat mengkonsumsi obat bodrek dengan dosis tinggi pada malam hari sebelumnya. Dugaan tersebut diperkuat dengan temuan bekas bungkus obat di dalam kamarnya dan keterangan dari saksi. 1 minggu setelah kasus di Yogyakarta, terjadi kembali kasus yang sama pada tanggal 10 Oktober 2023. Kita dikagetkan oleh kejadian bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Perguruan Tinggi Negeri di Semarang. Mahasiswi tersebut jatuh dari lantai 4 area parkir Mall Paragon yang berada di daerah Semarang. Belum diketahui penyebab pasti dari kejadian tersebut. Namun polisi menemukan tas milik korban, tanda pengenal dan kartu mahasiswa, serta secari surat yang berisi permohonan maaf kepada keluarga. Sehari setelah kejadian, mahasiswi di kasus sebelumnya, kita dikagetkan kembali dengan kasus yang sama. Seorang mahasiswi dari perguruan tinggi swasta di Semarang, korban menghabisi nyawanya sendiri di dalam kamar indekos di Kelurahan Bulusan, Semarang pada Rabu 11 Oktober pukul 9 malam WIB. Saat itu, pacarnya datang mendapati pintu kamar kos terkunci. Setelah dibuka, diketahui korban sudah tak bernyawa. Pacar korban dan pemilik kos juga sudah diperiksa sebagai saksi. Polisi menduga mahasiswi yang ditemukan tewas di kamar kos Bulusan, Kecamatan Tembalang, Semarang itu akibat bunuh diri. Diduga mahasiswi itu memiliki masalah terkait pinjaman online. Dugaan tersebut diungkap polisi setelah memeriksa pacarnya serta dari surat-surat yang ditulis mahasiswi tersebut. Pada tanggal 5 November tahun 2023, jagat maya dihebohkan kembali dengan kasus yang sama. Seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan dari perguruan tinggi di Sidoarjo ditemukan tewas dalam keadaan wajah terbungkus plastik di dalam mobil. Ia diduga bunuh diri lantaran ditemukan tabung berisi gas helium dan 2 lembar surat wasiat. Surat wasiat tersebut ditulis oleh korban menggunakan bahasa Inggris. Diduga ditujukan untuk orang tua dan saudaranya. Meski demikian, polisi belum berani menyimpulkan penyebab kematian mahasiswi kedokteran hewan tersebut, lantaran hasil otopsi belum keluar. Dari 4 kasus tadi, kami harap menjadi pelajaran untuk teman-teman semua. Setiap orang pasti mengalami kekacauan mental atau biasa kita sebut dengan stres atau pusing dalam menghadapi tugas perkuliahan atau menghadapi kehidupan kita sendiri. Setiap orang pasti mengalami kesepian dalam hidup, seperti tidak punya teman untuk berbagi cerita atau bahkan merasa teman tidak peduli dengan diri kita. Ada beberapa cara untuk menghilangkan rasa ingin bunuh diri. Yang pertama, berbicara dengan orang lain. Berbagi perasaan dengan orang terdekat merupakan cara terbaik untuk menghilangkan rasa ingin bunuh diri.
Teman-teman bisa berbagi cerita kepada keluarga, pasangan, ataupun sahabat. Namun, teman-teman harus bersabar, karena mungkin mereka ingin membantu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Saat situasi ini terjadi, jangan ragu untuk menyebutkan bantuan apa yang bisa diberikan. Yang kedua, melakukan hal yang positif, seperti membaca buku, menonton film favorit, bermain game, atau pergi ke tempat wisata bersama teman, sahabat, dan pasangan. Yang ketiga, mencari alasan untuk tetap hidup. Contohnya, mengingat hal yang menyenangkan dalam hidup, seperti makanan favorit atau menonton film kesukaan. Selanjutnya, pergi ke tempat yang diinginkan di masa depan, seperti berlibur, keluar negeri bersama keluarga, teman, atau sahabat. Yang keempat, berolahraga. Berolahraga dapat memperbaiki suasana hati, seperti berjalan, bermain badminton, jogging, ataupun berenang. Yang terakhir, berkonsultasi dengan psikolog ataupun psikiater. Untuk mengatasi gangguan mental, teman-teman dapat berkonsultasi dengan psikolog ataupun psikiater. Dengan begitu, pengobatan dapat dilakukan dengan kondisi yang mendasarinya. Teman-teman semua, mari kita rangkul orang-orang terdekat kita agar tidak melakukan aksi tersebut. Jika teman kita sedang merasa sedih, hiburlah dengan hal-hal yang lucu dan dengarkan keluh kesahnya. Untuk itu, mari kita berikan perhatian lebih untuk diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Tetaplah hidup untuk Indomie telur di malam hujan, untuk es krim coklat di kedai favorit kita, untuk makanan kesukaan kita, dan untuk tempat-tempat yang ingin kita kunjungi di masa yang akan datang. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan.